Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan belajar lagi tentang XLOOKUP, tapi di sini dengan menggunakan tabel array yang disesuaikan dengan kebutuhan kita Sobat Excel. Oke Sobat Excel, di sini kan sudah ada data ya. Nah, di sini adalah sebagai data induk utama atau database-nya. Nah, di sini ternyata kita disuruh mencari yaitu ID, nama, terjual, dan total dengan mengabaikan harganya Sobat Excel. Jadi biasanya kalau kita menggunakan VLOOKUP itu bisa langsung kita ganti dengan sesuai kolom indeksnya ya Sobat Excel. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan fungsi XLOOKUP Sobat Excel. Kalau biasanya fungsi XLOOKUP ini tidak membutuhkan tabel array seperti VLOOKUP Sobat Excel. Jadi cukup satu array saja dan lebih fleksibel. Nah, karena di sini kita disuruh langsung mencari beberapa data sekaligus, maka di sini kita juga bisa buat yang namanya tabel array seperti fungsi dari VLOOKUP Sobat Excel. Oke, caranya seperti ini ya. Yang pertama tentu saja kita harus pilih yang dicari. Nah, di sini contohnya kita akan mencari barang 002 dengan ID-nya seperti ini ya Sobat Excel. Nah, di sini seharusnya muncul nama, terjual, dan total. Kalau kita gunakan fungsi XLOOKUP seperti biasa, kan seperti ini kan Sobat Excel. Jadi kita klik untuk lookup value-nya itu adalah ID, titik koma. Nah, lookup array-nya di sini adalah sumber dari ID-nya, berarti di sini kita blok, titik koma, return array-nya itu adalah yang dicari, berarti di sini adalah namanya, kita klik, kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini kan kita gunakan satu persatu. Nah, kita maunya itu langsung muncul datanya secara keseluruhan Sobat Excel. Oke Sobat Excel, jadi tips ini harus menggunakan fungsi dari Excel 365 ya. Jadi pastikan dulu Excel-nya Sobat Excel itu sudah 365. Oke, langsung saja kita masuk ke tipsnya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, langsung saja kayak tadi kita masukkan sama dengan ketikkan XLOOKUP, kita tab. Lookup value-nya tetap kita ambil di bagian ID seperti ini. Titik koma, lookup array-nya adalah sumber dari ID. Di sini ada dari database-nya, kita blok keseluruhan data seperti ini. Titik koma. Nah, bedanya pada return array itu kita blok keseluruhan dari tabel yang telah disediakan Sobat Excel. Jadi setelah kita blok keseluruhan datanya seperti ini, itu kita bisa tutup kurung sementara seperti ini Sobat Excel. Kita cek hasilnya seperti apa, kita enter. Nah, di sini akan muncul keseluruhan datanya Sobat Excel. Jadi di sini nama keluar, harga juga keluar, terjual itu juga keluar, begitupun dengan total Sobat Excel. Nah, gimana nih kita memilah agar harganya ini itu tidak muncul Sobat Excel? Nah, caranya seperti ini Sobat Excel. Yang pertama kita kembali ke bagian nama. Masuk lagi rumusnya dengan menekan tombol F2 di keyboard. Nah, setelah sama dengan di sini kita masukkan fungsi. Fungsinya namanya choose column ya Sobat Excel. Jadi kita tambahkan choose seperti ini. Pilih saja yang namanya choose call atau kepanjangan dari choose column. Karena datanya ini berbentuk kolom ya Sobat Excel. Nah, di sini bisa kita tab atau kita ambil dari fungsinya. Nah, di sini kita pindah ke bagian belakang. Array-nya ini terisi dengan fungsi VLOOKUP tadi Sobat Excel. Nah, untuk ambil kolomnya ini kita masukkan titik koma. Kolom yang pertama ini adalah letak yang kita cari pertama atau tabel array yang ada di bagian XLOOKUP tadi. Nah, di sini kan mulai dari C6 sampai dengan F15, berarti di sini datanya Sobat Excel. Urutannya berarti nama ini adalah kolom 1, harga kolom 2, terjual kolom 3, total adalah kolom keempat. Karena yang pertama kita ambil itu adalah nama, itu letaknya di kolom 1. Untuk ambil kolom yang kedua, itu kita masukkan titik koma. Nah, langsung kita cari terjual itu ternyata berada di kolom ketiga. Berarti di sini kita masukkan 3. Titik koma yang terakhir adalah total, itu letaknya setelah terjual, berarti di sini adalah kolom keempat. Tutup kurung dan bisa kita enter. Maka datanya akan disajikan sesuai kebutuhan kita. Jadi di sini nama langsung muncul, begitupun terjual dan totalnya Sobat Excel. Oke, jadi datanya kalau kita ganti seperti ini, dia akan otomatis langsung berubah sesuai dengan database-nya Sobat Excel. Jadi database-nya itu kalau kita ganti, dia juga akan ganti ya Sobat Excel. Contohnya di sini webs itu terjual 30, kita ganti 50, dia juga akan otomatis update. Oke Sobat Excel, itu tadi tips singkat kita bagaimana cara menggunakan XLOOKUP dengan hasil yang sekaligus. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Kalau suka dengan videonya, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.